Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dokter sapi, saya siang ini syahdu, hujan rintik-rintik. Ada di mana ini Pak? Di Lembu Kencono Jenawi, Seloromo Jenawi, Karanganyar. Nah sahabat semuanya, kita mau lihat sapi-sapi di kampung-kampung di Jawa. Nah, di Jawa sapi-sapi potong ini sapi-sapi yang ditargetkan untuk beranak pinak, dikembang biakan. Ada berapa ekor Pak niki Pak? 20 ekor. Nah kondisinya sapinya putih-putih, BO atau persilangan. Pak niki pakannya apaan Pak? Pakannya jerami padi. Hijauannya apaan Pak? Hijauannya rumput gajah. Odot. Ya. Ada lagi Pak tambahan? Tambahannya sama dikasih katul sama bekatul dan kadang polar. Harapannya apa sih Pak kalau sapi betina ini Pak? Ya, harapannya semuanya bisa beranak. Bisa beranak. Untuk beranak berarti harus bunting dulu. Ya. Untuk bunting berarti harus tepat ngawasi birahinya. Sudah ada berapa ekor yang birahi Pak? Yang dikawinkan? Ya, sementara ini 6. Ada 6 ekor yang sudah dikawinkan. Nah kondisinya juga sudah siap kawin semuanya nih sahabat semuanya. Nah ada kendala Pak? Kendalanya apa Pak? Kendalanya kalau masalah untuk sapi kadang-kadang ada yang pilek. Oke, kendalanya ada di kendala kesehatan. Ya, kesehatan. Musim ya, pilek. Musim itu pengaruh. Pilek terjadi kurang nafsu makan. Terus apa lagi Pak? Ya, itu ya. Oke. Ini sapi-sapi. Nah, oke. Ada 20 ekor ya, sahabat semua. Ini kita lihat sapinya cakep-cakep. Nah, kemudian ini udah kelompok yang sudah kawin kan Pak nggih? Ini sudah kawin. Ya, sudah kawin. Ya. Nah kemudian ini juga ini belum. Nah kadang ternak semuanya ini juga harus hati-hati. Bodinya sudah oke sapinya, tapi ini yang harus diperhatikan salah satunya adalah pencahayaan. Nah kegiatan peternak sehari-hari apa Pak yang utama? Petani. Ya, untuk peternak ini kegiatannya seperti apa? Ngapain nih sapinya? Oh ya, kalau pagi itu kasih makan, kasih minum. Nanti sore buang kotorannya. Kotorannya dibuang sore hari. Ya, nah, setiap hari sekali tapi sore hari ya. Nah, terus Pak ya itu ya, seperti itu. Terus yang ngawasi birahi kapan siapa Pak? Yang ngasih birahi biasanya yang memelihara. Ini kan pemeliharanya satu-satu. Setiap anggota satu-satu melihara. Jadi yang lihat ya yang pemeliharanya. Nah ini sahabat semuanya, ini kandang yang cukup gelap kondisinya di belakangnya, sehingga kalau tidak hati-hati sapi-sapi ini cenderung akan tidak begitu terlihat birahinya. Nah birahinya nggak bisa terlihat, apalagi kalau pembersihan kotorannya hanya dilakukan sore hari. Nah karena hampir 60% sapi lebih banyak birahinya di malam hari. Nah paginya baru akan terlihat bekas-bekas lendirnya itu di kotorannya atau ketika dia duduk. Nah ini menjadi titik poin penting untuk kita semuanya yang memulai breeding, bahwa pengamatan birahi itu menjadi penting. Jangan disibukkan dengan kegiatan memberi pakan, membersihkan kotoran, tetapi yang paling penting juga adalah mengawasi birahinya. Karena ada beberapa kecenderungan sapi birahinya tenang ya Pak? Iya tenang. Sapinya birahinya tenang, tidak ada ekspresi bengak-bengok, jadi tidak bersuara karena juga kenyang mungkin gitu. Jadi birahi ini sebagaimana kadang ternak sudah tahu, ada 3A, abang, abu anget. Di saluran reproduksinya berwarna
memerah, kemudian membesar, membengkak, kemudian anget kalau kita raba. Itu 3A, kemudian 2P, pela pelu. Nah, untuk sapi-sapi yang tidak ekspresif, tidak bengak-bengok, ini biasanya salah satunya kita menandai dari pela pelu, keluarnya lendir dari kotoran dari saluran reproduksinya. Nah, biasanya terlihat ketika memang dia berdiri atau terlihat pada saat dia duduk. Kalau dia birahinya malam hari, kemudian mulai dini hari dia sudah mengeluarkan lendir, maka lendirnya akan bercampur pada kotoran di pagi hari. Nah, kalau pembersihan kotorannya tidak rutin atau pengawasan birahinya tidak bagus, ini maka sapi-sapi tidak teramati birahinya. Sapi-sapi tidak teramati birahinya, otomatis dia rugi, walaupun nanti akan berulang lagi 21 hari kemudian. Tetapi 21 hari kemudian mencari makan segala macam itu menjadi kerugian ketika memang sapi tidak segera bunting. Nah, dulur semuanya, pengamatan birahi menjadi penting. Jangan semuanya sibuk dengan mencari pakan atau sibuk dengan kegiatan usaha utamanya di pertanian. Nanti sapi-sapinya malah terlupakan untuk masalah pengamatan birahinya. Nah, kalau 20 ekor ini sapi yang sudah siap kawin semuanya, harusnya di 21 bulan pertama atau minimal 2 bulan pertama itu sudah kawin semuanya. Mungkin kawin pertama karena masih capek, kualitasnya belum terlalu bagus, sehingga harusnya perkawinan yang birahi yang kedua sudah bisa teramati. Nah, itu sedulur semuanya ya. Nah, ini tapi kondisi secara umum sapinya bagus-bagus, kondisinya terawat dengan baik, sudah diberikan obat cacing dan vitamin-vitamin ya Pak ya. Sudah diberikan vitamin, obat cacing. Kemudian kotorannya tolong nanti kelompok untuk memperhatikan supaya jangan terlalu banyak numpuk di situ. Apalagi ini nanti kalau sudah bunting, sudah melahirkan, sudah punya pedet, harus diperhatikan kondisi kebersihan kandangnya. Pedet harus lahir dalam kondisi kandang yang bersih, kering dan nyaman, itu seperti itu. Nah, ini contoh kandang yang memang agak gelap sehingga potensi deteksi birahinya akan menjadi terlewatkan. Nah, sementara secara performa sapinya bagus, cukup, nutrisinya cukup, tinggal peningkatan ke arah deteksi birahi dan perkawinan. Lahan rumputnya cukup, ada king grass, sumber minumnya juga cukup, ada fasilitas choppernya juga ada, sehingga tinggal optimalisasi peternakannya. Kemudian biogasnya masih berfungsi Pak? Masih. Biogasnya masih berfungsi. Ini bisa kita manfaatkan benar-benar. Dimanfaatkan untuk masak Pak? Ya, masak. Lampu untuk sementara tidak. Untuk masak ini. Jadi biogasnya sudah dimanfaatkan untuk memasak juga. Dan ini sahabat semuanya, mungkin bagi saudara-saudara yang atau kelompok ternak yang di luar, ini kelompok yang diberikan bantuan tapi semangatnya luar biasa, sehingga sapinya menjadi terawat. Nah, hanya mungkin beberapa hal tadi terkait deteksi birahi, kemudian pemeriksaan kebuntingan. Nah, ini karena dari beliau bilang takut mau meriksa kebuntingan. Takut meriksa kebuntingan, katanya kalau diperiksa kebuntingan nanti pas lahir jadi prolapsus, broyongan katanya. Tapi saya sampaikan, saya meriksa sapi bunting 20.000 ekor itu enggak ada broyongan, paling 1 ekor 2 ekor atau mungkin enggak ada yang broyongan seperti itu. Nah, pengetahuan ini yang penting. Kenapa? Karena kalau pemeriksaan kebuntingan tidak dilakukan, beli sapi dari pasar yang dari belantiknya bilang bunting, sementara kalau sudah dibilang bunting sama belantiknya sampai di rumah nggak pernah diawasi birahinya, sehingga dipelihara 9 bulan 10 hari pun dia tidak melahirkan. Ini kerugian yang cukup besar bagi peternak. Nah, ini sisi-sisi lain sapi-sapi di sini. Limousinnya bagus. Ini anaknya berapa bulan Pak anak ini Pak?
8, 9? Ya, kurang lebih. Ya, ada 8 bulan, 9 bulan. Udah besar. Mantap karena perkawinan IB intensif. Ini kelebihannya seperti itu sapi semuanya. Ini juga anak-anaknya. Nah, ini anaknya. Kemudian ini juga bagus. Nah, sahabat semuanya, ini kelompok yang cukup bagus. Tinggal nanti ditingkatkan skillnya terkait dengan pengetahuan kesehatan, pengetahuan reproduksi, kemudian pengamatan birahi, pemeriksaan kebuntingan, manajemen kelahiran. Ya, PR-nya masih cukup banyak, serta kebersihan kandang dan segala macamnya. Nah, mudah-mudahan di lembu kencono ini, lembu itu sapi, kencono apa artinya Pak? Kencono itu kendaraan, ya. Jadi diharapkan melalui ternak sapi ini bisa menjadi kendaraan atau menjadi sarana kesuksesan peternak. Ngeten. Amin, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan selalu ditingkatkan ya Pak skillnya, supaya sesuai dengan tujuan pemerintah, terjadi peningkatan populasi dan terjadi peningkatan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sahabat semuanya, terima kasih. Salam dari lereng Gunung Lawu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, matur nuwun Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.